Apa yang membedakan produk kita dengan yang lain? Bagaimana sih cara kita beradaptasi, terus challenge-nya gimana ke depannya? Lumayan tricky dan sebenarnya benar-benar menurut aku tuh jadi kayak challenge yang menantang sekali ya, bukannya kita malah down atau gimana, kita benar-benar ada plan A, plan B, plan C yang memang akhirnya kita keluarkan semua. Bagaimana sih kok si produk ini bisa dipakai tahun tiap musim berganti, terus mereka ulang lagi, bahkan si motif atau pattern-pattern yang mereka pakai, desain-desain yang mereka pakai pun terus mereka ulang gitu. Jujur ya, mungkin kalau beberapa orang kalau tidak memiliki signature atau trademark sendiri, mungkin mereka bisa kelimpungan. Iya, tapi kalau setidaknya kalau kita tadi dari awal sampai sekarang memiliki prinsip, menurut aku kenapa harus takut? Arti nama Aisabel itu sendiri pada saat tahun 2013 lagi hype-hype-nya nama Muslim, brand Muslim pada saat itu. Kebetulan nama anak pertama saya itu kan Aisyah dan ada edition di belakangnya Abel. Jadi kita combine namanya jadi Aisabel. Aisabel itu bermain di genre atau lebih ke kita sudah dari awal pakemnya itu bermain di warna-warna pastel, basic juga simple elegan. Jadi kalau misalkan sekarang kita baru mau masuk banget sih di warna-warna vivid color atau warna-warna bold gitu, bold color. Tapi so far kita konsisten di warna-warna pastel. Apa yang membedakan produk kita dengan yang lain? Pertama pasti tadi di warna pastelnya, yang kedua di hasil yang kita keluarkan premium sih, seperti hasil kualitas jahitan, terus material-material yang kita pilih juga sangat berbeda. Kalau orang bisa membedakan itu akan suatu terjadi diferensiasi yang berbeda. Kalau orang beli online shop itu jahitannya seperti apa, entah itu ngelinting lah atau apa, kita biasanya ada di finishingnya yang membedakan. Jadi saya berharapnya baju yang orang-orang pakai itu bisa dari entah itu 10 tahun atau bahkan bisa regenerasi buat ke anak-anaknya, buat ke saudara-saudaranya lagi gitu. Jadi nggak yang cuman musiman dipakai sekarang atau 2 tahun atau cuman setahun doang gitu. Tapi kita kalau bisa, dan kebetulan memang beberapa customer dari awal 2013 itu yang membedakan kenapa kita itu awet, mungkin karena dari material dan juga tadi dari jahitannya. Saya pada saat awal tidak mau membuat suatu massive production yang kayak mengejar keinginan pasar aja gitu. Kalau bisa yang tadi saya bilang, kenapa harus seperti itu, ya emang itu prinsip kita, itu memang prinsip kita dari awal, bahwa kita emang mengejar bagaimana kepuasan customer, bagaimana orang merepeat produk kita dengan bangga gitu. Dan dari awal memang kita berkiblat ke beberapa brand di luar, bukan lokal sih, lebih ke luar negeri. Bagaimana sih kok si produk ini bisa dipakai tahun tiap musim berganti, terus mereka ulang lagi, bahkan si motif atau pattern-pattern yang mereka pakai, desain-desain yang mereka pakai pun terus mereka ulang gitu. Itu saya berkiblat banget sih, dan pada akhirnya bisa dipakai untuk beberapa occasion, tidak cuma dipakai di dalam negeri, mereka juga bisa pakai di luar negeri juga. Sebenarnya dari awal itu smooth banget. Yang namanya pada saat kita berdiri, dilalahnya kebetulannya memang pada saat itu brand-brand lokal, entah apalagi di Cirebon ya, itu sama sekali belum ada saingan. Bahkan di Indonesia sendiri belum ada saingan sama sekali. Kemudian selama 8 tahun ya,
kayaknya ya. Selama 8 tahun kita kayak nggak dapat struggling apa-apa, nggak dapat berbagai macam bentuk kayaknya susah bagaimana marketingnya tuh kayak mengalir aja gitu, kayak sekarang lagi trennya Reels kita ikutin, trennya TikTok kita ikutin, tetapi ternyata dalam prakteknya tidak semudah itu ya. Mungkin branding is ads nggak masalah ya, pegawai kita smooth banget, marketing iyalah aman-aman aja semuanya. Tapi pada saat kayaknya itu hampir semua dirasakan oleh beberapa pengusaha ya pada saat pandemi itu. Tahun pertama, tahun kedua fine, kita masih branding nggak masalah. Tapi ternyata justru after pandeminya itu yang bikin kita terseok-seok. Malah sebenarnya challenging ya. Tahun pertama, tahun kedua tuh gimana caranya kita meraup pasar, kita bersaing dengan beberapa marketplace yang lain. Itu challenging buat kita yang tadinya mungkin masih santai, cuman jual dari mulut ke mulut nggak masalah. Tapi ternyata kita juga butuh nih ada tim online, tim in-house yang benar-benar gimana sih si market itu biar lebih luas. Itu sebenarnya challenging buat kita. Tapi ternyata ya itu tadi di tahun ketiga akhir pandemi ternyata masyarakat sudah bergeser sekali ya. Yang tadinya orang offline datang, sekarang kita bersaingnya dengan Shopee, TikTok. Makanya tapi kita tetap harus ngikutin ya sampai sekarang. Bagaimana sih cara kita beradaptasi, terus challenge-nya gimana ke depannya, lumayan tricky dan sebenarnya benar-benar menurut aku tuh jadi kayak challenge yang menantang sekali ya. Bukannya kita malah down atau gimana, kita benar-benar ada plan A, plan B, plan C yang memang akhirnya kita keluarkan semua. Kalau dari dulu kita cuman duduk aja, customer bisa datang, atau misalkan pasang ads cuman satu aja, itu customer bisa datang ratusan dan feedbacknya itu luar biasa ya. Tapi memang lagi-lagi bisa disebutkan pandemi, terus persaingan usaha, terus gila-gilaan entah itu ads atau streaming dan macam-macam, berbagai macam strategi bisnis, strategi marketing, pada akhirnya amunisi-amunisi yang tadinya kita benar-benar tidak pernah pakai, akhirnya kita keluarkan semua di after pandemi ini. Jujur ya, mungkin kalau beberapa orang kalau tidak memiliki signature atau trademark sendiri, mungkin mereka bisa kelimpungan. Iya, tapi kalau setidaknya kalau kita tadi dari awal sampai sekarang memiliki prinsip, menurut aku kenapa harus takut gitu. Kita kan punya kekuatan, ada kekuatan pegawai aja ya, para tim aja, menurut aku itu udah sesuatu yang tidak dimiliki semua perusahaan. SDM belum tentu semua. Bagaimana kita menghandle begitupun customer, terus SDM, produk. Kalau tiganya kita udah pegang, kenapa kita harus butuh itu yang mungkin beberapa tahun kemudian yang namanya streaming online, terus tadi berbagai macam strategi yang dikeluarkan, algoritma lah macam-macam, mungkin udah berbeda lagi gitu. Tapi kalau dari awal tadi yang saya sebut, bagaimana kita maintain customer, terus memfollow up, bagaimana kita hubungan dengan SDM, kita maintain juga sedemikian rupa, produk quality control yang kita dari awal udah stabil dan memang konsisten, kenapa harus takut gitu. Itu yang menurut saya itu yang membuat kita bertahan, dan kayaknya nggak takut deh ngadepin, ya bukan apa sih, insya Allah sih nggak takut lah gitu. Untuk kolaborasi sendiri ini sesuatu yang baru sekali ya di Aisable. Bahkan mungkin saya tidak tahu kalau dulu itu beberapa tahun ke belakang pun sebenarnya kita sudah ada tren seperti itu tuh ada. Cuman kalau dulu saya tidak mengatakan itu tuh kayak ini we collaborate with this gitu, atau sama siapanya. Itu kayak mengalir aja tanpa ada tujuan apa-apa ya, karena memang pada saat itu misalkan kita fashion show dengan makeup artist atau dengan Mantera, itu kayak sudah mengalir dan kebetulan itu sudah link kita seperti itu. Jadi udah ini teman, yuk kita collabs. Tetapi ternyata di dalam perkembangannya itu menjadi suatu tren
Ya kenapa kita terbuka, karena pada saat dari awalnya pun memang kita tidak pernah tertutup loh. Cuman memang mungkin sekarang lebih digencarkan, kayak saya sendiri membentuk ada satu tim di dalam namanya business development, yang kita itu jangan cuman katak dalam tempurung yang cuman nungguin customer. Kebetulan emang offline customer kita itu emang kuat sih. Jadi itu yang kenapa tadi bisa kenapa sih confidence banget, karena kita punya loyal customer yang oke lah bisa diadu gitu. Bukan yang tren musiman yang misalkan si brand ini lagi terkenal musimnya cuma setahun 2 tahun. Kita alhamdulillahnya punya loyal customer di situ. Terus untuk collaboration kita lebih digencarkan sih untuk 2 tahun ini. Kebetulan kita juga datang ke beberapa perusahaan lain juga datang ke tempat kita untuk collaboration tadi. Gitu. Jadi open sekali. Apa yang kira-kira akan kita pesan yang akan kita sampaikan ke beberapa, entah itu brand baru atau desainer-desainer baru yang sekarang kayaknya sudah lagi menggeliat sekali ya, terutama di Shopee, TikTok dan semacamnya. Konsistensi nomor 1. Terus coba deh jangan cuman melulu mencari market atau keuntungan semata. Kita tahu prinsip ekonomi bagaimana caranya, ya pastilah semua orang, tapi kayak gitu pasti musiman atau sifatnya sementara. Tapi kalau dari awal tadi prinsip yang kita kejar, kita pegang, prioritasin entah itu customer, SDM kita juga kita utamakan, di situ dulu deh. Jangan cuman penjualan produk, mass production. Sampai sekarang pun kita baru mau mulai loh. Itu pun masih maju mundur, mass production, bagaimana quality controlnya seperti apa, itu masih kita ketakutan. Karena takutnya nanti customer cuma beli barang murah tanpa ada kualitas. Itu yang kita takutkan. Semoga kedepannya dengan ada brand baru, kebetulan kita juga lagi mengeluarkan satu produk baru lagi dari Aisable, anak atau lini baru sih, biar lebih affordable price yang lebih gampang diraih sama beberapa customer, mungkin dari menengah ke bawah atau orang-orang yang pengen mencoba produk dari Aisable. Ini kita baru mengeluarkan yang terbaru, tapi tetap ya insya Allah quality ya lebih diutamakan, jadi nggak akan mengecewakan lah.